Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nureski Amelia, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman, angkatan tahun 2018. Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai pewarnaan bakteri, di mana penjelasan ini merupakan tugas untuk memenuhi praktikum mikrobiologi blok 14 modul 1. Langsung saja. Yang pertama ialah jenis-jenis pewarnaan bakteri. Itu ada dua. Yang pertama ialah pewarnaan Gram, kemudian yang kedua pewarnaan tahan asam Ziehl-Neelsen. Hari ini akan dijelaskan kedua jenis pewarnaan bakteri. Namun yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pewarnaan Gram. Nah, untuk pewarnaan Gram sendiri tujuannya ialah untuk melihat bentuk atau morfologi dari bakteri dan melihat reaksi atau sifat pewarnaan Gram dari bakteri tersebut. Apakah bakteri tersebut merupakan bakteri Gram positif atau merupakan bakteri Gram negatif. Kita lanjut ke alat dan bahan. Untuk alat dalam pewarnaan Gram sendiri ada 6. Yang pertama ada objek gelas, OC, pipet tetes, lampu Bunsen, rak preparat, serta mikroskop. Untuk bahannya ada 4. Yang pertama ialah biakan bakteri A dan B pada agar miring. Kemudian yang kedua larutan air garam fisiologis, 1 set cat Gram, dan juga minyak emersi. Kemudian kita lanjut ke langkah kerjanya. Untuk pewarnaan Gram ada 16 langkah. Yang pertama kita ambil objek gelas, kemudian kita bersihkan dan dengan melewatkannya di atas lampu Bunsen 2-3 kali. Setelah itu kita beri tanda pada masing-masing objek gelas dengan huruf A dan B, bisa menggunakan spidol permanen. Setelah itu kita gambar bentuk elips pada bagian bawah di tengah-tengah objek gelas tersebut, gunanya untuk panduan saat meletakkan suspensi bakteri nantinya. Setelah itu, kita teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah elips tersebut pada objek gelas A dan juga B. Setelah itu, kita ambil 1 OC biakan bakteri, kemudian kita suspensikan dengan air garam fisiologis sebelumnya. Selanjutnya, kita buat preparat yang tipis serta rata dari bakteri A pada objek gelas A, begitu pula pada bakteri B dengan gerakan melingkar keluar dari penanda elips yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian, kita keringkan preparat pada suhu kamar, atau kita bisa melakukan fiksasi dengan melewatkan objek gelas tersebut di atas lampu Bunsen. Setelah itu, objek gelas tadi kita letakkan di atas rak preparat, kemudian kita akan melakukan proses pewarnaan Gram. Di mana yang pertama itu kita tuangkan objek gelas tersebut dengan larutan kristal violet, kemudian kita diamkan selama 1-2 menit. Setelah itu, kita buang zat warna tersebut dan kita bilas dengan menggunakan air mengalir. Kemudian kita tetesi lagi seluruh preparat menggunakan larutan Lugol. Namun di sini larutan Lugol hanya dibiarkan selama 30 detik. Setelah 30 detik, kita buang larutan Lugolnya, kita bilas dengan air mengalir kembali. Kemudian kita lunturkan preparat dengan alkohol 96% sampai semua zat warna tadi luntur, dan kemudian kita bilas dengan menggunakan air mengalir. Setelah itu, kita tetesi lagi dengan menggunakan zat warna kontras, yaitu larutan safranin. Nah, untuk larutan safranin ini kita diamkan selama 2 menit. Setelah sampai 2 menit, kita buang zat warna larutan safranin tadi, dan kita bilas menggunakan air mengalir. Setelah itu, kita lakukan pengeringan pada preparatnya dengan cara mengangin-anginkan. Setelah preparat tersebut kering, kita bisa melakukan pemeriksaan dengan mengamati di bawah mikroskop, bisa menggunakan perbesaran lemah hingga kuat, yaitu 1000 kali, di mana perbesaran 1000 kali itu memerlukan minyak emersi. Kita lanjut ke hasil pengamatan untuk pewarnaan Gram. Itu ada 2. Yang pertama ada bakteri Gram positif dan juga ada dia akan terlihat berwarna ungu. Yang kedua ialah bakteri Gram negatif, dia akan terlihat
berwarna merah. Kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu pewarnaan bakteri dengan pewarnaan tahan asam Ziehl-Neelsen. Nah, untuk tujuannya itu sendiri ialah untuk melihat sifat tahan asam dari bakteri serta mengamati bentuk sel bakteri tersebut. Yang kedua, alat dan bahan. Untuk alatnya sama, ada 6, di mana yang pertama ialah objek glass, kemudian ada OC, yang ketiga kita menggunakan masker dalam proses ini, kemudian ada lampu Bunsen, ada rek preparat, serta mikroskop. Kita lanjutkan ke bahannya. Untuk pewarnaan tahan asam Ziehl-Neelsen itu dia menggunakan 3 bahan. Yang pertama ialah biakan bakteri itu sendiri. Nah, di mana ini sampelnya bisa berasal dari sputum. Kemudian yang kedua ialah 1 set cat DTA, bakteri tahan asam atau Ziehl-Neelsen. Dan yang ketiga ialah minyak emersi. Kemudian kita masuk ke langkah kerja dari pewarnaan Ziehl-Neelsen, itu ada 12 langkah, di mana yang pertama kita harus menggunakan masker terlebih dahulu. Kemudian prosesnya itu hampir sama pewarnaan gram, di mana kita ambil objek glass, kemudian kita bersihkan dengan melewatkan di atas lampu Bunsen 2-3 kali, kemudian kita teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah objek glass. Kita lakukan pembuatan preparat tipis dan juga rata dengan gerakan melingkar. Kemudian kita lakukan pengeringan preparat pada suhu kamar, dan kita bisa melakukan fiksasi dengan melewatkan objek glass di atas lampu Bunsen. Selanjutnya, letakkan objek glass tersebut di atas rak preparat, di mana kemudian kita akan melakukan pewarnaan Ziehl-Neelsen. Yang pertama, kita akan menuangkan larutan karbon fusin sampai menutupi seluruh permukaan objek glass tersebut. Setelah itu, kita akan melewatkan objek glass tersebut di atas api Bunsen sampai zat warna tersebut mengeluarkan asap tetapi tidak sampai mendidih. Dilakukan diulangi sebanyak 3 kali dan dibiarkan selama 5 menit. Setelah itu kita buang zat warna larutan karbon fusin tadi dan kemudian kita bilas preparat dengan menggunakan air mengalir. Selanjutnya ialah kita lunturkan zat warna dengan menggunakan alkohol sampai semua zat warna tersebut larut. Langkah selanjutnya kita cuci dengan menggunakan air mengalir. Kemudian kita tuangi preparat tersebut dengan larutan metilen blue. Nah, untuk metilen blue sendiri ini dia hanya didiamkan selama 30 detik. Setelah 30 detik, kita lakukan pembilasan dengan air mengalir. Kemudian kita lakukan keringkan preparat. Setelah itu kita bisa melakukan pengamatan di bawah mikroskop dari perbesaran lemah hingga kuat, yaitu 1000 kali, di mana diperlukan minyak emersi. Untuk hasil pengamatan dari pewarnaan tahan asam Ziehl-Neelsen, itu ini contohnya ada 2, di mana kalau misalnya dia merupakan bakteri tahan asam, dia akan menunjukkan warna merah, sedangkan kalau misalnya dia non-BTA atau non-bakteri basil tahan asam, dia akan berwarna biru. Ya, sekian penjelasan singkat saya mengenai pewarnaan bakteri, di mana tadi itu ada 2, yang pertama pewarnaan gram dan juga pewarnaan bakteri tahan asam Ziehl-Neelsen. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.